Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi keuangan 2. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-11 ya, di mana di sini kita akan membahas mengenai akuntansi leasing ya, atau akuntansi sewa guna usaha. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti rekan-rekan semua setelah mengikuti kelas kali ini memahami dan mampu menjelaskan mengenai definisi sewa. Kemudian yang kedua, pertimbangan ya untuk entitas kenapa memilih sewa, dan yang terakhir adalah terkait dengan akuntansi sewa. Nah, ini merupakan sub pembahasan yang akan kita pelajari di pertemuan ke-11 kali ini. Baik, kita masuk dulu pada definisi sewa guna usaha ya. Sewa guna usaha atau leasing ini didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ya, atau disebut sebagai finance lease. Nah, ini merupakan sewa guna usaha di mana nanti di akhir kontrak ya, atau di akhir masa berlakunya sewa ini ada opsi ya, apakah aset tersebut akan dipindahkan ke lisi atau ke lesor. Kemudian maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ya, atau operating lease. Nah, jadi kalau untuk operating lease ini barangnya akan tetap ada di lesor ya, atau pihak yang menyewakan, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lisi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Nah, jadi aset tetap yang dimiliki oleh suatu entitas selain dapat dibeli, dapat juga disewa dari pihak lain. Ya kan, seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu terkadang ya menyewa aset yang digunakan untuk operasional perusahaannya. Ya, seperti misalnya kendaraan ya, atau mesin ya, mesin tertentu yang memang setelah diperhitungkan oleh perusahaan lebih efisien ketika menyewa dan lain sebagainya. Nah, untuk sewa sendiri ya, yang seperti sudah disampaikan pada saat menjelaskan terkait dengan definisi, ini ada dua jenis, yaitu ada sewa operasi atau operating lease, dan ada sewa pembiayaan atau capital lease ya, atau finance lease. Nah, sewa ini menjadi alternatif pembiayaan ya, di mana sewa ini mampu menghemat kas suatu entitas. Ya, jadi dengan adanya sewa di sini kas yang dimiliki oleh entitas akan menjadi lebih efisien. Ya, karena misalnya nih ketika perusahaan mau memiliki mobil untuk operasional, ya ketika memiliki mobil ya berarti perusahaan harus membeli. Nah, itu misalnya biayanya 300 juta. Ya, sedangkan dengan sewa ya itu dianggap lebih efisien karena untuk biaya yang dikeluarkan tiap bulannya atau tiap periodenya ya itu lebih kecil dibandingkan harus mengeluarkan cash sebesar 300 juta. Ya, kemudian misalnya untuk biaya maintenance-nya dan lain sebagainya. Nah, itu jika dengan sewa dianggap atau setelah diperhitungkan itu lebih efisien, nah perusahaan bisa menggunakan alternatif sewa sebagai satu pilihan ya. Sewa operasi disajikan off balance sheet ya, atau tidak ditampilkan di dalam laporan posisi keuangan atau neraca.
sehingga dapat meningkatkan beberapa rasio keuangan seperti rasio efisiensi maupun rasio leverage. Ya, jadi yang perlu diperhatikan ya dalam sewa operasi ya atau operating lease. Nah, ini penyajian di dalam neraca itu off balance sheet ya atau tidak ditampilkan di dalam laporan neraca terkait dengan aset yang disewa. Nah, ini menjadi keuntungan bagi perusahaan ya karena beberapa rasio keuangan itu akan meningkat ya. Contohnya tadi ada rasio efisiensi dan rasio leverage ya. Misalnya rasio efisiensi ya, ini kan rasio yang mengukur seberapa baik perusahaan memanfaatkan asetnya. Nah, misalnya terkait dengan kalau rasio efisiensi ada fixed asset turnover ya, perputaran aset tetap. Nah, ini mengukur seberapa tingkat kemampuan perusahaan menggunakan aset tetap secara efisien. Nah, ini diukur dengan cara pendapatan dibagi rata-rata aset tetap ya, dimana semakin tinggi nilainya maka semakin baik atau dianggap perusahaan itu mampu memanfaatkan aset tetap dengan lebih efisien ya. Misalnya saja nih pendapatan perusahaan 100 juta ya, kemudian kepemilikan aset 50.000 ya atau 500.000 lah. Nah, maka tingkat fixed asset turnover-nya kan 2. Nah, kemudian misal perusahaan memilih alternatif sewa operasi ya untuk kendaraan misalnya. Nah, yang tadinya aset tetapnya 500.000 turun menjadi 400.000. Nah, berarti ya di sini untuk fixed asset turnover-nya kan 1 juta dibagi 400.000, maka hasil yang diperoleh ini sebesar 2,5 ya, maka menjadi lebih tinggi. Nah, di sini menjadi keuntungan ketika perusahaan memilih alternatif sewa operasi ya, karena di sini untuk aset yang disewa ini disajikan off balance sheet ya, sehingga akan meningkatkan rasio keuangan, diantaranya rasio efisiensi dan leverage. Kemudian untuk sewa operasi. Nah, sewa operasi, alat dapat digunakan oleh penyewa atau lisi, namun aset dimiliki oleh pihak yang menyewakan atau lesor. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam sewa operasi ya, di sini alatnya digunakan oleh lisi. Lisi ini penyewa ya, tetapi kepemilikannya ya tetap di lesor, di pihak lesor atau pihak yang menyewakan. Selanjutnya tidak terjadi transfer ownership di akhir masa sewa ya, tidak terjadi pemindahan kepemilikan ya. Ketika masa sewa berakhir ya, si aset ini tetap milik lesor ya, tidak menjadi milik si lisi. Nah, kemudian yang ketiga ya, pemeliharaan alat biasanya dilakukan oleh yang menyewakan atau lesor ya. Selanjutnya penyajian dalam laporan keuangan ini diakui dan disajikan sebagai beban sewa dalam laporan laba rugi komprehensif dan tidak ada pencatatan aset, utang dan beban depresiasi. Nah, ini ya di dalam sewa operasi ya, untuk pembebanan ya yang dicatat dalam laporan laba rugi itu hanya biaya sewa. Ya, beda ketika perusahaan membeli aset. Ya, di situ pastikan ada yang namanya beban depresiasi atas aset tetap. Nah, tetapi ketika suatu entitas atau perusahaan melakukan sewa operasi ya, maka tidak dibebani lagi dengan yang namanya depresiasi atau penyusutan. Nah, kemudian aset juga tidak ada
pengakuan ya di dalam laporan neraca, makanya tadi dikatakan off balance sheet ya, hutang juga tidak ada. Selanjutnya kita masuk pada keuntungan sewa operasi. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan entitas atau perusahaan ya ketika mau memilih sewa operasi. Apa saja sih keuntungan ketika entitas atau perusahaan menggunakan sewa operasi ya, atau operating lease? Nah, yang pertama, untuk aset yang cepat sekali berubah teknologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Nah, ini ya, jadi untuk aset-aset yang perubahan teknologinya cepat, nah operating lease ini bisa menjadi alternatif ya. Karena apa? Karena di sini dianggap untuk investasinya lebih murah dibandingkan dengan membeli ya. Kalau misalnya perubahan teknologinya per 2 tahun nih ya, ketika sudah beli investasi mahal-mahal ya, beli aset mahal ya, ternyata 2 tahun kemudian teknologinya sudah berubah lagi, ganti lagi yang baru. Nah, itu kan berarti harus investasi lagi untuk aset atau mesin yang baru. Nah, kalau sewa operasi kan misalnya nih perkiraannya di 2 tahun ke depan sudah berubah lagi teknologinya, maka sewanya ya dilakukan untuk 2 tahun ke depan. Kemudian tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan hutang, sehingga rasio efisiensi ya, kayak misalnya perhitungan sales per total aset ya, atau sales per fixed asset, dan rasio leverage-nya ya, contohnya debt equity, hutang dibagi dengan modal ya, atau laba operasi dibagi dengan interest, itu terlihat lebih bagus. Ya, jadi untuk rasio efisiensi dan leverage itu akan lebih bagus ya terlihatnya. Karena apa? Karena di sini memang untuk pencatatannya dilakukan off balance sheet ya, atau tidak dicatat. Kemudian entitas tidak perlu memelihara aset, seringkali maintenance dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Nah, ini ya keuntungan lagi ketika menggunakan sewa operasi, itu pihak lisi ya, atau si entitas atau perusahaan yang menyewa itu tidak perlu memikirkan ya biaya maintenance ya, karena untuk sewa operasi itu umumnya maintenance dilakukan oleh pihak lessor atau pihak yang menyewakan. Kemudian menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Nah, ini tadi ya, kas yang dikeluarkan itu lebih sedikit karena apa? Karena hanya mengeluarkan biaya sewa saja. Ya, beda ketika perusahaan membeli ya, di awal itu ada pengeluaran kas untuk investasi ya, investasi asetnya, kemudian secara berkalanya ada depresiasinya ya, depresiasi expensesnya ya, atau beban depresiasinya, ada maintenance-nya ya, biaya perawatannya dan lain sebagainya. Nah ya, jadi dianggap lebih hemat, menghemat kas. Nah, kerugian untuk sewa operasi ini yang pertama, entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan di dalam laporan keuangan. Yang kedua, dapat terganggu jika sewa di masa akan datang tidak diperoleh. Ya, untuk aset utama, entitas cukup beresiko jika menggunakan sewa. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya ketika mau menggunakan alternatif sewa operasi ya, untuk aset-aset utama ya, atau mesin-mesin utama yang sangat berperan di dalam operasional perusahaan. Nah, ini dipertimbangkan lagi. Ya, takutnya nanti di masa yang akan datang sewa terhadap aset utama ini tidak diperoleh ya, sehingga akan mengganggu operasional perusahaan. Kemudian untuk alat-alat khusus sulit diperoleh ya, kalau misalnya alat tertentu ya, atau mesin tertentu nah yang jarang digunakan, nah mungkin pihak lessor juga ketika membeli untuk disewakan kembali itu pikir-pikir ya, nanti ketika saya beli nggak ada nih penyewanya. Nah,
Kemudian yang keempat, terkadang lebih mahal daripada membeli aset. Nah, makanya harus diperhitungkan terlebih dahulu ya, apakah ketika menggunakan atau memilih operating lease ya, ini lebih murah atau lebih mahal ya dibandingkan ketika perusahaan membeli aset tertentu. Itu ya. Kemudian tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadi perubahan teknologi. Kemudian penggunaan terbatas tergantung pada perjanjian sewa. Dan yang terakhir, tidak dapat dijadikan jaminan bank. Nah, ini ya yang terakhir, jadi beda ketika perusahaan punya aset. Nah, aset ini bisa dijaminkan ya untuk mendapatkan misalnya tambahan dana. Selanjutnya untuk sewa pembiayaan. Ya, nah ini finance lease. Ya, yang pertama, sewa pembiayaan ya, transfer risiko dan manfaat aset kepada pihak lisi. Nah, ini kriteria umum sesuai dengan PSAK nomor 30 tentang sewa dan ISAK 8 ya, transaksi yang mengandung sewa. Nah, jadi untuk sewa pembiayaan atau finance lease, nah ini ada transfer risiko dan manfaat kepada pihak lisi. Ya, kalau tadi yang di operating lease ini semuanya di-keep oleh lessor ya, jadi resikonya ditanggung oleh lessor ya, tapi kalau untuk finance lease ini untuk resiko ditanggung oleh pihak lisi. Kemudian ini merupakan bentuk pendanaan jangka panjang ya, atau pembelian secara angsuran. Nah, jadi kalau untuk sewa pembiayaan ya, atau finance lease atau capital lease, ini adalah bentuknya itu pendanaan jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya perusahaan mau punya mobil ya untuk operasional, nah perusahaan beli tetapi diangsur ya ke perusahaan-perusahaan finance. Nah, ini masuk ke dalam sewa pembiayaan ya, atau finance lease. Ya, jadi perusahaan-perusahaan pembiayaan tuh, nah itu masuk ke dalam kategori finance lease. Ya, jadi pendanaan jangka panjang atas suatu aset. Ya. Kemudian aset dicatat oleh lisi, yaitu pencatatan aset. Kemudian pencatatan hutang ya, kontrak pembayaran jangka panjang, dan pencatatan beban depresiasi aset. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh lisi ya, yang mengajukan finance lease atau sewa pembiayaan adalah aset dicatat. Jadi di dalam balance sheet-nya ya, atau neracanya itu nanti ada tambahan kepemilikan aset ya. Kemudian ada pencatatan hutang. Ya, karena ini pembiayaan jangka panjang ya, atau hutang jangka panjang ya atas perolehan aset, maka nanti di dalam neraca atau balance sheet yang bertambah adalah aset dan hutang. Ya. Kemudian pencatatan beban depresiasi aset. Nah, ini ya, ada pencatatan beban depresiasi. Ya, kalau tadi operating lease kan tidak ada ya pencatatan beban depresiasi, hanya ada pencatatan beban sewa. Nah, tetapi di dalam finance lease ya, ini mencatat beban depresiasi aset. Kenapa? Karena tadi ada transfer risiko dan manfaat kepada pihak lisi. Ya, jadi semuanya ditanggung oleh lisi. Baik, nah ini kita masuk pada ilustrasi ya untuk pencatatan transaksi terkait dengan akuntansi leasing. Nah, di sini ada data di mana entitas melakukan leasing 1 Januari 2016 dengan nominal 10.000 ya, mungkin 10 juta tapi dalam ribuan gitu ya. Jadi biar mudah saja di sini dibuat 10.000. Masa manfaat aset 5 tahun. Aset didepresiasi 5 tahun dengan metode garis lurus.
Sewa merupakan bentuk kontrak yang dapat dibatalkan dengan jangka waktu 5 tahun. Kontrak tahunan dibayarkan 2.505 setiap akhir tahun. Bunga 8% per tahun. Baik, kita lihat di sini ya perbedaan untuk pencatatan ya di sisi lessor maupun leasee ya ketika memilih operating lease maupun finance lease. Nah, kita lihat untuk schedule leasingnya. Ini ya schedule leasingnya di tahun 2016, hutang awal tahunnya 10.000. Nah, ini bunganya 800, pokoknya 1.705, totalnya 2.505. Hutang akhir tahun menjadi 8.000 ya 295. Nah, ini diperoleh dari ini ya 10.000 dikurangi pokok ya. Jadi untuk yang hutang ini adalah hutang awal tahun dikurangi dengan pembayaran pokoknya saja. Kemudian tahun 2017 ya, hutang awal tahun 2017 8.295. Bunganya 664, pokoknya 1.841, totalnya 2.505. Hutang akhir tahunnya 6.454. Ya, dari 8.295 dikurangi 1.841. Tahun 2018 hutang awal tahunnya 6.454. Bunganya 517, pokoknya 1.988. Kemudian hutang akhir tahunnya 4.466. Ya, tahun 2019 hutang awal tahunnya 4.466 dikurangi bunganya 358. Dikurangi pokoknya 2.147 ya menjadi 2.319 ya hutang akhir tahun 2019. Nah, ini menjadi hutang awal tahun 2020 2.319, bunganya 186, pokoknya 2.319 sehingga di tahun kelima ya hutang akhir tahunnya 0 karena memang kan masa kontraknya hanya 5 tahun ya, maka di akhir tahun kelima itu sudah selesai. Nah, baik, kita lihat pencatatan ya untuk yang pertama di sisi lease ya atau penyewa. Nah, ketika menggunakan operating lease ya, maka pihak leasee akan mencatat biaya sewa pada kas ya sebesar harga sewanya yaitu Rp2.505. Nah, tetapi ketika pihak leasee memilih capital lease ya atau financial lease, finance lease ya, maka di sini akan mencatat yang pertama terkait dengan kepemilikan aset. Ya. Maka di sini akan dicatat aset leasing pada hutang leasing sebesar 10.000 ya, atau sebesar nilai asetnya atau hutangnya. Kemudian ketika membayar angsuran ya, maka ini akan dicatat hutang leasing ya, ketika dibayarkan ya angsurannya maka hutangnya berkurang, hutang berkurang di debit sebesar 1.708. Kemudian beban bunga 800 ya, beban bertambah di debit. Kreditnya adalah kas sebesar Rp2.505. Selanjutnya, nah ini ya ada pencatatan beban depresiasi ya atau penyusutan. Ya, depresiasinya sebesar 2.000 ya. Beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 2.000. Karena tadi kan untuk penyusutannya 5 tahun ya.
Nah, berarti menggunakan metode garis lurus. Nah, berarti tinggal dibagi saja kan nilai aset dibagi dengan umur ekonomisnya. Ya, berarti 10.000 dibagi dengan 5 tahun. Ketemu di sini Rp2.000 per tahun. Selanjutnya kita lihat pencatatan pada sisi lesor. Nah, ketika mencatat atau transaksi yang dilakukan adalah operating lease, ya maka pihak lesor akan mencatat kas pada pendapatan sewa sebesar 2.505. Ya, tadi kan leasingnya membayar ya biaya sewa pada kas. Nah, lesornya mencatat kas pada pendapatan sewa sebesar 2.505. Nah, kemudian lesor ini juga harus mencatat beban depresiasi atau beban penyusutan. Karena tadi ketika menggunakan operating lease, ya, maka di sini untuk penyusutan, biaya maintenance dan lain sebagainya itu akan dicatat oleh pihak lesor. Ya, maka di sini beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 2.000. Kemudian ketika menggunakan capital atau finance lease, ya maka lesor akan mencatat yang pertama adalah piutang leasing pada aset, ya karena dia akan menjual barang, ya menyerahkan barang itu secara kredit, ya maka di sini muncul piutang. Yang berkurang apa? Yang berkurang asetnya. Berarti piutang leasing pada aset sebesar 10.000. Kemudian di sini ketika dicicil ya, atau diangsur, ya maka di sini akan mencatat kas bertambah di debit sebesar 2.505, kreditnya adalah piutang. Ya, piutang berkurang di kredit ya sebesar 1.708. Dan pendapatan bunga, nah ini pendapatan bertambah di debit sebesar 800. Ini harusnya 800 ya, nolnya hilang 1. Kok nggak balance? Bentar, kita cek di schedule-nya. Ini salah ya, ini 705 harusnya bukan 708. Oke, sebentar saya koreksi dulu ya. Takutnya nanti kalau nggak langsung dikoreksi kelupaan. Ini kok tidak balance angkanya, ternyata di sini harusnya 1.705. Oke. Nah, ini ya. Sudah ya pencatatan pada sisi lesor. Baik, nah ini kita mau lihat ya perbandingan antara operating lease dengan capital lease. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini untuk operating lease ya. Nah, kemudian kolom berikutnya ini adalah capital lease. Nah, untuk operating lease itu hanya keluar biaya sewa saja. Ya, karena tadi untuk operating lease itu pihak lessee itu hanya mencatat biaya sewa. Ya, biaya depresiasi, biaya maintenance. Nah, itu dicatat oleh pihak lesor. Nah, kemudian untuk capital lease ya. Nah, ini pihak lessee nanti mencatat ada biaya bunga ya atau beban bunga, ya bunga atas pembiayaan yang telah diterima. Kemudian ada beban depresiasi. Ya. Sehingga di sini untuk capital lease ya total pengeluarannya itu sebesar 2.800 untuk tahun 2016. Dari mana? Dari bunga yang dibayarkan di tahun 2016 ditambah dengan biaya depresiasi tahun 2016.
Kemudian tahun 2017 ya, untuk operating lease sama ya, karena untuk biaya sewanya itu kan sama setiap tahunnya. Nah, ini untuk capital lease ya, ini berbeda ya, biaya bunganya 664, depresiasinya 2000, maka total yang harus dikeluarkan di tahun 2017 sebesar 2664. Kemudian 2018 ya, operating lease sama, capital lease bunganya 517, depresiasinya 2000 ya, maka totalnya 2517. Kemudian tahun 2019 ya, biaya bunganya 358, depresiasinya 2000, totalnya 2358. Tahun 2020 biaya bunganya 186, depresiasinya 2000, maka totalnya ya, total biaya tahun 2020 adalah 2186. Nah, jadi untuk jumlah pengeluarannya sebenarnya sama, hanya pembebanan tiap periodenya saja yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat dampak pada laporan keuangan ya. Untuk yang pertama adalah capital lease. Nah, pada laporan keuangan ya, ketika menggunakan capital lease ya atau finance lease ya. Nah, ini aset bertambah 10.000 ya di tahun 2016 atau di awal 16. Hutang juga 10.000. Kemudian di akhir 2016 ya, asetnya turun 8.000 ya, karena sudah mengalami penyusutan ya, sebanyak 2.000 kan untuk setiap tahunnya. Nah, kemudian hutangnya juga turun ya, karena dibayar tadi kan hutangnya sebesar 1.705 ya di tahun 2016. Nah, kemudian ekuitasnya juga terpengaruh ini nanti. Karena ada apa? Karena ada beban depresiasi dan beban bunga. Ya, ini kan akan mempengaruhi total ekuitas kan. Nanti untuk beban ini kan di dalam laporan laba rugi itu kan akan mempengaruhi total laba rugi yang diterima oleh si entitas yang nantinya akan dimasukkan ke dalam ekuitas ya, jadi akan mempengaruhi ekuitas sebesar 2.800. Kemudian tahun 2017 ya, asetnya turun lagi sebesar 6.000 ya, atau menjadi 6.000 karena ada penyusutan 2.000. Kemudian hutangnya juga turun ya, menjadi 6.454. Ekuitasnya terpengaruh sebesar 5.464. Tahun 2018 ya, asetnya turun lagi 4.000 ya, karena adanya penyusutan 2.000. Kemudian hutangnya turun lagi ya, karena sudah dibayar. Ini sebesar pokoknya ya, dikurangi dengan pokoknya ya, jadi tidak untuk interestnya atau bunganya itu tidak mempengaruhi, jadi hanya pokoknya saja. Tadi ada di label ya, di tabel sebelumnya. Kemudian untuk ekuitas ini akan terpengaruh sebesar 7.981. Nah, kemudian di tahun 2019 ya, asetnya menjadi 2.000 ya, hutangnya menjadi 2.319, equity-nya terpengaruh sebesar 10.339. Kemudian di tahun 2020 ya, asetnya sudah 0 ya, karena kan memang umur ekonomisnya selama 5 tahun disusutkan dengan garis lurus ya, maka di akhir masa manfaat nilai asetnya 0. Hutangnya juga sudah 0 ya, sudah selesai ya, karena tadi angsurannya atau hutangnya itu jangka waktunya bukan hutang ya, sewanya untuk jangka waktunya itu 5 tahun. Maka di sini sudah 0. Nah, kemudian
Dampak posisi keuangan ya ketika menggunakan kapital ini dilihat dari sisi lessor ya. Nah, ini untuk kasnya ya bertambah sebesar 2.505 ya kan, tadi karena pihak leasingnya membayar ya, maka di sini akan diterima kas sebesar 2.505. Kemudian ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga 800. Ya kan, tadi pihak lessor kan menerima bunga sebesar 800. Pendapatan bunga sebesar 800. Nah, kemudian ini akumulasi interestnya 800 ya, pengurang pokoknya 1.705. Sehingga di sini piutangnya ya berkurang menjadi 8.295. Jadi lessor kan tadi ngasih aset sebesar 10.000 yang nantinya diangsur kan. Nah, kemudian sudah diangsur pokoknya sebesar 1.705 ya, maka di sini total piutangnya menjadi 8.295. Kemudian di tahun 2000 ini tahunnya juga belum disesuaikan. Baik, ini saya sesuaikan dulu tahunnya ya. Tahun 2017. Nah, ini diterima cash ya, totalnya kan sudah 5.010 ya, dari 2.505 ditambah lagi 2.505 kan untuk tahun 2017. Nah, kemudian pendapatan bunganya 664, akumulasi interestnya ini berarti 800 ditambah 664 ketemu 1.464. Kemudian pengurang pokoknya 1.841 sehingga piutangnya turun lagi karena sudah diangsur ya, menjadi 6.454. Kemudian tahun 2018 diterima cashnya totalnya 7.515 ya, dari 5.010 ditambah 2.505. Kemudian pendapatannya ya 517 ya, akumulasi interestnya ditambahkan ya dengan 1.464 ya, tambah 517 ketemu 1.981. Pengurang pokoknya 1.988 sehingga piutangnya di sini menjadi 4.466 ya, atau dari 6.454 dikurangi 1.988 maka diperoleh angka 4.466. Kemudian di tahun 2019 cashnya 10.020 ya, interest revenue-nya 358, akumulasi interestnya 2.339, pengurang pokoknya 2.147. Piutangnya menjadi 2.319 ya, dari 4.466 dikurangi 2.147. Nah, sehingga di sini total cash yang diterima di tahun 2020 12.525. Kemudian total pendapatan bunganya ya di tahun 2020 ini 186 ya, akumulasi interestnya 2.525, pengurang pokoknya 2.319 sehingga di sini ya di tahun 2020 atau di akhir masa kontrak ya total piutangnya menjadi 0. Nah, ini kurang lebih gambaran terkait dengan perhitungan ya untuk capitalist dan finalis ya. Jadi di sini entitas ya untuk memperoleh aset ya, atau menggunakan aset itu tidak harus membeli. Ada alternatif-alternatif yang bisa digunakan ya, seperti yang kita bahas tadi gitu ya. Ada memperoleh aset dengan cara capitalis maupun finalis. Nah, tetapi ketika
ingin memilih alternatif tersebut harus dipertimbangkan dulu. Ya, dipertimbangkan dulu. Seperti tadi diperhitungkan, apakah ketika dengan menggunakan finance lease atau capital lease itu menjadi lebih murah atau malah lebih mahal. Nah, itu ditentukan dulu. Kemudian jenis teknologinya, ya, apakah alat atau aset yang akan dibeli ini teknologinya cepat berubah. Ya, nah itu juga dipertimbangkan. Itu ya. Kemudian pembebanan untuk setiap periodenya karena nanti akan mempengaruhi laporan keuangan ya tentunya. Nah, kemudian tadi terkait dengan kepemilikan, ya, kepemilikan aset dan lain sebagainya itu juga akan berdampak pada rasio keuangan. Gitu. Baik, demikian pemaparan materi di pertemuan ke-11 terkait dengan akuntansi leasing, ya, atau sewa guna usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri perkuliahan pada kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.